Selasa, 17 Maret 2020 adalah hari di mana aku dan kami akan menemani Emma, salah satu teman kuliah kami, untuk berangkat bekerja part-time di toko minuman Thai tea. Mungkin kalian semua belum tahu siapa kami. Kami hanyalah manusia biasa yang alhamdulillah masih bisa berkuliah dengan bantuan beasiswa dari pemerintah. Dan kami hanyalah mahasiswa biasa yang hanya bermodal niat dan usaha. Ini adalah Emma. Dia merupakan salah satu pekerja harian di Joker Thai Tea, salah satu toko minuman Thai Tea yang ada di Kampung Baru. Dan ini merupakan jalan menuju tempat bekerja Emma. Jalannya memang sempit, karena kami memilih jalan pintas untuk cepat sampai ke sana. Ups, maaf, aku belum kenalin namaku. Kenalin, ini adalah aku, Erika. Aku memang banyak gerak, dan hobiku adalah membaca. Tapi entah kenapa, kalau sedang membaca, suka banget ngantuk dan akhirnya aku tinggal tidur. Ini adalah Emma. Dia adalah temanku sedari aku masih maba sampai dengan sekarang. Dia suka banget numpang tidur di kosku sambil menunggu waktu dia bekerja dan istirahat sejenak setelah berpulang dari kuliah. Tapi aku senang kok dia di sana. Ini adalah Ayu. Di antara kami, dialah yang paling sederhana. Dia baik dan jangan lupa dia juga pintar, tidak seperti aku. Ini adalah Rido. Dia memang kelihatan tomboy, tapi sebenarnya cantik kok. Aku belum terlalu paham dengan dia, tapi aku tahu bahwa dia tegas banget. Ini adalah Rido dan Afriza. Ya, di samping Rido itu adalah Afriza. Dia adalah teman kami yang paling baik dan sabar, walau kadang suka jengkel sama kelakuan kami. Dan ini adalah daftar menu yang ada di Joker Thai Tea. Kalian bisa melihatnya, bukan? Bahwa ada banyak sekali varian rasa. Dan sudah tertera harganya di sana. Saat kami berada di sana, kebetulan sekali ada salah satu pelanggan Thai Tea yang datang untuk membeli minuman. Karena kami tidak mau mengganggu Emma saat membuat pesanannya, jadi kami hanya melihatnya. Walaupun Emma itu termasuk kategori orang yang pemalas, tapi kalian bisa melihatnya, bukan? Bahwa dia sangat cekatan dalam melayani pelanggan. Sebelumnya, kami mau meminta maaf pada kalian semua. Saat kami mewawancarai Emma, ada suatu kesalahan yang membuat suara Emma dan Ayu menghilang entah kemana. Kami baru sadar setelah kami selesai membuat video dan sudah pulang ke kampung halaman kami masing-masing. Karena suatu keadaan yang membuat kami takut dan akhirnya memilih untuk pulang ke kampung halaman kami masing-masing. Tapi tenang, masih ada satu wawancara dengan pemilik Joker Thai Tea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Putri Masburi. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mewawancarai
salah satu pemilik Tahiti di Kampung Baru untuk memenuhi tugas politik keuangan negara. Oke, saya di sini udah sama langsung sama abangnya. Dikirim tadi. Bang, namanya siapa nih bang? Namanya Irman Wijaya. Mulai membuka usahanya sudah berapa tahun yang lalu? Ini masuk tahun ketiga. Bisa termotivasi bikin usaha jual Tahiti gitu, kenapa Ya, Bang? Kenapa? ada berapa hobi sih. Kirain ada kenangan. Terus ininya penghasilannya per bulan berapa? Penghasilan per bulan ini kamu tanya umumnya kotor apa bersihnya? Kalau kotornya berapa? Kotornya ya nggak tentu, kadang ya 20, 25. Kalau misalkan yang bersih itu berapa? Dan pasti saya sekitar 10, kadang yang 15. Terus tempatnya ini nyewa atau punya sendiri? Ini nyewa ya. Kontrak. Kalau boleh tahu ini bayarannya per bulan atau per tahun? Tahun. Tahunnya berapa? Per tahunnya ini kena sekarang 17 juta. Jadi kalau penghasilannya per tahun dijumlahin sama udah bayar tempatnya ini berapa? Yang apa itu? Berapa gimana ini? Penghasilan Tahitinya terus sudah dikurangi sama ini bayar. Oh, bersih pendapatan luar dari sewa rumah atau pengeluaran lainnya sekitar 10 juta. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Irman atas waktunya pada sore hari ini. Keadaan Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, di mana setelah wabah COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Bahkan, sampai sejauh ini kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka 2.000 jiwa. Tidak memandang perbedaan, agama, suku, ras, dan golongan. Hal tersebut membuat pemerintah gencar mencari banyak cara untuk mencegah virus semakin meluas. Bahkan berbagai upaya dan kebijakan dikeluarkan pemerintah demi hal tersebut. Namun, apakah wabah pandemi ini juga akan berakibat pada sektor informal? Pastinya iya. Salah satunya adalah teman kami. Dia berhenti bekerja karena Tahiti mulai sepi semenjak ada wabah pandemi ini. Bukan hanya itu, bahkan ojek online, tukang parkir, dan warung penjual makanan juga merasakan sepinya pelanggan. Apakah pemerintah akan mengadakan lockdown demi mencegah virus ini semakin menyebar? Dan apakah jika diadakan lockdown, pekerja harian seperti ojek online akan mau menerima kebijakan tersebut? Ini ada salah satu driver ojol yang memberikan keluh kesahnya selama wabah COVID-19 terjadi pada acara Indonesia Lawyers Club. Saya apresiasi itu yang namanya simpati. Hello, belajar bagaimana cara memanusiakan manusia. Kami butuh wujud dari simpati kalian, yaitu empati, dan itu berwujud. Kami mau kok istirahat di rumah. Kami ini bukan orang-orang bandel, bukan. Kami mau, bener. Kami mau di rumah. Dan kami enggak kayak, ya kami. Bagaimana keadaan ojek online jika mereka tidak pergi keluar rumah? Maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan, bukan hanya pekerja harian seperti ojek online dan penjual Tahiti yang merasa sepi orderan dan penjualan. Namun, bagi pekerja informal seperti penjual gorengan juga merasakan sepinya omset penjualan karena masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Sejumlah daerah bahkan warga berbondong-bondong memberikan bantuan bagi garda terdepan dan kepada pekerja harian. Salah satunya yang terjadi di Banyuwangi. Pemerintah memberikan bantuan berupa bahan pokok makanan kepada masyarakat yang ada di pasar. Bahkan, ada juga warung makan yang membagi-bagikan makanan secara gratis setiap harinya kepada driver ojol. Bukan hanya pekerja informal dan masyarakat yang merasakan dampak akibat COVID-19 ini. Pandemi ini juga berdampak pada perekonomian global.
Seperti halnya perekonomian Indonesia pada tahun 2020 ditaksir hanya 2% ke bawah. Hal ini dikarenakan beberapa sektor pariwisata Indonesia ditutup akibat COVID-19. Kurangnya permintaan terhadap barang dan jasa, dan turunnya komoditas ekspor terhadap minyak dunia. Selain itu, adanya COVID-19 juga berdampak pada sektor kesehatan, keselamatan manusia. Bahkan pemerintah juga sudah berupaya menanggulangi COVID-19 mulai dari penyebaran melalui protokol kesehatan, dari sisi ekonomi melalui insentif yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebesar 405,1 triliun. Bahkan, pemerintah juga sudah memberikan bantuan berupa perlindungan sosial hingga keringanan terhadap pajak.